Halo guys, jadi hari ini aku akan memberikan tutorial Microsoft Access dengan database surat jalan aset lancar. Pertama-tama buka dulu aplikasi Microsoft Access, lalu klik blank database, dan namain dulu database-nya sesuai kebutuhan kita. Lalu setelah itu klik create dan akan muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah muncul, klik tabel dan pilih table view, lalu namai tabelnya sesuai kebutuhan kita. Kalau udah, kita isi tabel pertama dengan nomor surat, lalu untuk data type-nya kita pilih short text. Selanjutnya kita isi tanggal surat, dan untuk data type-nya nanti kita pilih di date dan time. Selanjutnya kita isi nama vendor, data type-nya sama. Lalu setelah itu kita isi nama barang. Untuk data type-nya sama ya, short text. Yang terakhir ada kuantitas barang dan data type-nya juga short text. Jangan lupa yang nomor surat itu kita kunci pakai primary key supaya data nomor suratnya tidak terduplikasi. Setelah tersimpan, kita pilih lagi menu tabelnya, lalu kita klik menu create dan kita pilih form. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik save dulu dan kita namain dulu formnya. Setelah itu kita klik formnya dan klik design view. Nah, di sini tuh kita bisa ngedit sesuka hati sesuai kreativitas kita, guys. Jadi mulai dari font. Kalau di sini aku pakai yang Arial Black ya. Nah, setelah itu kalian bisa ganti judulnya itu jadi form rekap surat jalan. Setelah diganti, ini semua kita klik spasi supaya ada gap antara tanggal dan suratnya, nomor dan suratnya, karena tadi penamaannya memang dari sananya begitu ya guys. Jadi kita ngeditnya pas sudah di dalam design view. Nah, di sini teman-teman juga bisa adjust ukuran formnya dan ukuran kolomnya. Bisa diperbesar maupun diperkecil. Pokoknya serapihnya yang menurut teman-teman aja ya. Nah, pada bagian ini kalian harus sabar, terutama untuk teman-teman pengguna laptop tanpa mouse seperti saya, karena terlalu banyak grid membuat kita menjadi sering salah pencet ya guys. Jadi intinya banyak-banyak bersabar dan berdoa ya guys. Lalu setelah ini kita akan mengganti background header dari form ini ya guys. Pastikan property sheet-nya sudah diklik, lalu kita ganti ke bagian header. Untuk header lalu kita ganti di backgroundnya, itu warnanya bisa pilih sendiri. Dan untuk badan formnya kita bisa klik yang bagian detail, sama di property sheet-nya juga. Di situ kalian bisa kutak-atik sendiri sesuka hati. Dan ini saya pun kebingungan milih warnanya karena di mata saya terlihat sama semua ya guys. Nah, setelah itu kita bisa nambahin logo juga di pojok kiri ya teman-teman. Kita klik itu insert image, lalu kita adjust ukuran logonya dan kita drag and drop aja ke atas, disesuaikan sama kolomnya.
Jadi sebenarnya di bagian desain ini yang penting kalian itu pencet property sheet-nya. Nanti di situ ada pilihan mulai dari header, footer, badannya dan lain-lain. Nanti di situ tinggal kalian adjust warnanya. Kalau udah, di sini kita tambahin rectangle. Jadi ini sebenarnya buat estetika aja guys, supaya lebih kelihatan. Kita pencet lagi property sheet-nya yang bagian box ini, lalu background-nya kita ganti warna putih. Setelah itu kita klik kanan dan kita pindahkan ke depan supaya lebih meng-highlight formnya. Yang selanjutnya adalah bagian button. Jadi button ini fungsinya adalah untuk merekam semua kegiatan yang ada di form ini. Yang pertama itu kita akan membuat button navigasi ke halaman sebelumnya. Berikut caranya. Jadi guys, untuk button sendiri itu bisa kita namain pakai teks maupun kita tandain pakai gambar. Nah, itu gambarnya pun bisa dari kita sendiri, import dari PC kita maupun dari Microsoft Access-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat button untuk add record new page. Jadi, berikut adalah tutorialnya. Kali ini aku bakal pakai teks aja supaya lebih kelihatan jelas tombolnya. Karena di sini tombolnya lumayan kecil ya, guys. Selanjutnya kita bakal bikin tombol simpan. Itu juga sama di record operation, kita pilih yang save record. Nah, untuk save record ini juga aku di sini pakai teks lagi-lagi. Jadi yang aku pakein gambar itu nanti cuman preview sama next page aja, karena yang di tengah itu nanti ketuker guys kalau misalnya nggak dinamain. Untuk button recordnya satu lagi kita buat untuk hapus file. Kita pilih yang delete. Terus untuk caranya sama seperti yang new page sama save. Lalu buat ngerapihinnya kita bisa pakai Ctrl Select atau kita bisa langsung geret semuanya lalu kita pencet Arrange dan kita pencet menu tabular. Itu bakal otomatis adjust buttonnya supaya rapi. Jangan lupa kalau udah kita klik save ya teman-teman. Oh ya, kita lupa untuk mengatur property sheet-nya. Untuk bagian property sheet-nya kita pencet bagian form dan di section all itu ada beberapa yang harus diganti seperti modal, pop up. Itu tuh kita pencet ke no semua. Dan beberapa yang lain bisa dilihat di layar. Nah guys, kalau udah semuanya jangan lupa klik save. Itu kita kembali ke tabel. Lalu kita klik create dan kita pilih form baru. Nah, kita pilih form yang blank kayak gini, lalu kita pencet edit. Lalu setelah itu gunanya form ini itu untuk mewadahi form
yang barusan kita buat, form recap dengan reportnya nanti. Nah, jadi untuk membuat blank formnya sendiri itu pertama kita pencet rectangle yang tadi itu dan kita sesuaiin warnanya. Untuk warnanya bebas, teman-teman bisa pilih. Nah, setelah itu karena tadi kita pilih yang blank, kita pencet kanan dan kita pencet add header footer. Tapi header dan footernya kita sisipkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu untuk pengaturan formnya sendiri masih sama kayak tadi, cuman yang bagian border stylenya itu kita tetap di sizeable, gak usah dipindah ya teman-teman. Setelah selesai dengan property sheet, klik simpan form dan jangan lupa untuk menamai formnya. Setelah disimpan, buka form dan pastikan form sudah sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu, desain kembali form utama dengan mengklik Design View dan tambahkan button Form Operation. Lalu klik Open Form, pilih form rekap surat jalan. Di sini saya menggunakan kombinasi antara gambar dan caption. Untuk penyesuaian caption dapat dilihat pada detail berikut. Teman-teman bisa memilih letak caption di samping, di atas maupun di bawah. Setelah itu, untuk memunculkan tulisannya, teman-teman bisa atur panjang dan lebar buttonnya. Tulisannya bukan caption. Teman-teman bisa memilih letak caption di samping, di atas maupun di bawah. Setelah itu, untuk memunculkan captionnya, teman-teman bisa atur panjang dan lebar buttonnya. Setelah selesai, klik Save dan klik Open pada form utama, lalu klik button rekap surat. Maka form rekap surat akan terbuka. Setelah itu, kita akan membuat laporan untuk rekapannya. Pilih tabel surat, lalu pilih menu Create, klik Report. Setelah itu akan muncul lembar laporan. Setelah itu, klik Design View pada laporan, lalu kalian bisa mengganti judul laporan. Di sini,
Saya pakai judul laporan rekapan. Lalu kalian juga bisa adjust ukuran laporannya supaya kolom tidak terpotong. Buka kembali property sheet, lalu pada menu report, klik order. Untuk pop-up kita ganti yes, modal juga kita ganti yes. Lalu pada event klik onload. Selanjutnya klik macro builder, klik OK, lalu search maximize window. Maximize window ini berfungsi agar ketika teman-teman mengklik laporannya, tampilannya akan otomatis menjadi full screen. Selanjutnya klik save, dan jangan lupa untuk menamai laporannya ya. Kita coba buka laporannya di sini, dan terlihat bahwa laporannya langsung full screen ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan laporan ke form utama. Pertama-tama kita klik design view, lalu kita lakukan hal serupa seperti tadi, kita menambahkan bottom di rekap surat. Namun bedanya di sini kita pilih report operation. Lalu klik open report dan pilih reportnya. Untuk sisanya caranya sama seperti form rekap surat. Pada menu event di form utama, kita juga terapkan maximize window agar ketika kita klik form utama bisa langsung full screen. Jangan lupa klik save, lalu kita close, lalu kita buka kembali formnya. Nah, ini sudah jadi guys. Jadi kita akan mencoba lakukan pengisian dengan data random ya.
Setelah disimpan, datanya akan terekam di laporan ya, teman-teman. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat.